Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi sahbihi wa man walah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lanjutkan daripada kajian kita kitab Khudrujan, yaitu kitab yang memuat atau berisikan tentang seputar suami dan istri, baik dari sisi kewajiban, hak-haknya, ya, tips-tips bagaimana menjadi suami dan istri yang baik. Begitu juga ikoban-ikoban yang Allah berikan kepada mereka menelantarkan syariat Allah ketika mereka menjalani kehidupan rumah tangga. Jadi ini sangat penting. Khudrujan itu sangat penting dikaji bagi orang yang hendak mau nikah atau orang yang sudah menikah. Kita lanjutkan. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma iftah lana wa lakum futuhal arifin wa zidna ilman wa rizqna fahman. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya Allah rabbal alamin. Kita lanjutkan. Kita akan bahas hadis ini ya. Bahas hadis ruwiya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ya. Silakan dilogat. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam anam sesungguhnya Nabi qala telah berkata Nabi hajjatil wada'i fil hajjatil wada'i pada haji wada. Ay akhara hajihi, yakni haji terakhir. Hajihi. Akhara hajihi, yakni haji terakhirnya Nabi. Wahwa dan dia maksudnya kemana nih? Wahwa dan dia haji. Wahwa hajati. Nah, wahwa dan dia haji hajjatul jum'ati. Kan wahwa itu domir ya, harus ada kembali itu kemana domirnya. Maksudnya wahwa dan dia haji hajjatul jum'ati, yaitu haji hajjatul jum'ati, yaitu haji di hari Jumat. Ba'da anna hamdallah, setelah mengucapkan alhamdulillah ta'ala yang maha tinggi, wa asna dan memuji Nabi alaihi pada Allah, wa wa'adha dan menasihati Nabi, Wa wa'adha. wa wa'adha Bukan wa wa'adha. bukan wa yang pertama wa atof, yang wa'adha-nya itu fi'il fa'ala, kan wazan fa'ala, wa'adha wa wa'adha dan menasihati Nabi. Waw yang pertama itu waw atof, waw kata sambung, dan artinya. Waw kedua fafiil. Wa wa'adha dan menasihati Nabi al-hadrina kepada orang-orang yang hadir. Ala ketahuilah
tanbihu, tanbihu beritahukan, tanbihu beritahukan, tanbihu oleh kalian. Sebentar, ini domirnya. Nabbaha yunabbihu, tanbihu. Beritahukan oleh mereka. Ya qauma, wahai kaum. Istauso. Sebentar, istauso. Tanbih. Lima pada saat yulqa berjumpa. Yulqa berjumpa. Ilaikum pada kalian. Wastausu berwasiat. Istauso ini fi'il madhi ya. Wastausu berwasiat mereka. Bin nisa'i pada wanita. Maksudnya para istri. Bin nisa'i pada wanita. Khaira pada kebaikan. Al-ba'u adapun lafadz ba. Al-ba'u adapun huruf ba. Li ta'diyati untuk memuta'adikan. Tuh kan kita udah belajar ya makna ta'diyah. Li ta'diyati untuk memuta'adikan. Jadi untuk menjadikan objek maf'ul bih. Ai ikbilu artinya ikbilu terimalah. Ikbilu terimalah oleh kalian. Ikbilu terimalah oleh kalian. Wasiyati wasiatku fihinna pada perempuan. Wa'malu dan kerjakanlah oleh kalian. Atau beramal maksudnya. Kerjakan sini. Wa'malu dan beramal atau kerjakanlah oleh kalian biha pada itu perempuan. Biha pada itu nisa atau perempuan. Warfiqu. Warfiq itu bermakna toleran atau berlemah lembut. Warfiqu berlemah lembutlah kalian. Bihinna pada itu perempuan. Wahsinu dan berbuat baiklah. Isyrata hunna. Isyaratahunna dengan pergaulan. Gimana ya cara terjemahannya? Susah nih. Maksudnya berbuat baiklah isyaratahunna. Isyarat artinya pergaulan. Bergaul.
Isyrahutunna dengan mempergauli mereka. dengan mempergauli mereka. Isyratahunna dengan mempergauli mereka. Kemarin udah jelaskan ya, mempergaul itu maksudnya apa? Berbuat baik, berkata-kata baik, kemudian dalam bijak dalam masalah giliran macam-macam. Fa innal wasiyata, maka wasiat, maka berwasiat bihinna pada mereka nisa, mereka perempuan, bihinna pada perempuan, akidun, ditekankan, akidun, ditekankan, lidha'fihinna, karena lemahnya mereka, lidha'fihinna, karena lemahnya mereka. Wahtiyajihinna, dan memerlukannya mereka. Ilaman, pada orang. Yaqumu, memenuhi. Yaqumu, memenuhi itu man atau orang. Yaqumu, memenuhi itu man atau orang. Bi umurihinna, pada kebutuhan mereka. Pada kebutuhan mereka. Wa fi nasabin, dan i'rabnya nasab. Nah, ini ada i'rabannya nih. Wa fi nasabin, dan i'rabnya nasab, khairan, lafadz khairan. Disatuin gini aja. Wa fi nasbi khaira, gitu. Wa fi nasbi khairan, dan adapun nasabnya lafadz khairan. Wa fi nasbi khairan, dan adapun nasabnya lafadz khairan, ya. Wajhani, ada dua wajah. Ahaduhuma, salah satu di antara dua wajah tadi itu. Ahaduhuma, salah satunya, gitulah supaya gampang. Anau, sesungguhnya lafadz khairan. Anau, sesungguhnya lafadz khairan itu maf'ulu istausu. Maf'ul bihnya lafadz istausu. Maf'ulu istausu, maf'ul bihnya lafadz istausu. Li'annal makna, karena sungguhnya makna. If'alu, lafadz if'alu, artinya berbuatlah. If'alu, lafadz if'alu, artinya berbuatlah kalian. Bihina, pada perempuan, khaira, kebaikan. Wathani, dan wajah yang kedua, maknahu, maknanya, ikbilu wasiyati,
Ikbilu wasiyati waktu khairan. Waktu khairan. Ikbilu artinya terimalah kalian. Terimalah oleh kalian. Wasiyati pada wasiatku. Waktu dan datangkanlah khairan pada kebaikan. Umi kalau nggak terapi, Abi suka terapi. Terapi tapi untuk dosanya tuh. Dah. Fahuwa mansubun. Fahuwa dan dia mansubu dinasabkan bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang. Jadi fi'il yang mahdhuf itu ikbilu sama waktu itu fi'il yang dibuang. Bi fi'lin mahdhufin, dengan fi'il yang dibuang. Kaqauli ta'ala, sebagaimana ucapan Allah. Kaqaulihi ta'ala, ada kafnya di kaf, harap jar di kaf. Kaqauli ta'ala, seperti ucapan Allah Ta'ala, wala taqulu thalathatun intahu khairul lakum. Wala taqulu thalathatun intahu khairul lakum. Wala taqulu, janganlah kalian mengatakan thalathatun, tiga. Intahu, berhentilah. Khairan, pada kebaikan. Lakum, untuk kalian. Ai intahu khairan, pada kebaikan. Lakum, untuk kalian. Ai intahu, yakni beritahukanlah kalian. Andalika, dari yang diceritakan. Waktu datangkanlah kalian. Khairan, pada kebaikan. Fa innama, maka sesungguhnya perkara, hunna, mereka perempuan, maksudnya para istri ya, perempuan sini itu. Awanun, tertahan. Ay asirati, ay asiratu, yakni tawanan. Indakum, di sisi kalian. Fa'awanu, adapun lafadz awan, binunil maksurati jam'i aniyati. Wah, ini nama nunnya nih. Binunil maksurati jam'i aniyati. Dengan nun maksurah jam'i aniyah. Jadi awanun tuh, awanun ya, itu nunnya tuh katanya nunnya nun maksurah jam'i aniyah. Nun maksurah jam'i aniyah. Apa itu? Itu namanya. Nunnya nun Ya, maksurah.
Wa huwa bisighatil muntahal jumu, dan dia nun tadi itu ya bisighatil muntahal jumu, dengan segat muntahal jumu. Oh, maksudnya ke nun muntahal jumu apa, nun perempuan, segat muntahal jumu. Nanti kita bahas di Syarah Mudid ada. Ini jumu'u. Bisighatil muntahal jumu'i, yaitu segat muntahal jumu. Wa innama, dan hanya, wa innama, dan sesungguhnya perkara, qila dikatakan, nah, ada juga yang mengatakan bukan sigat muntahal jumu tapi apa, lil mar'ati aniyah, lil mar'ati aniyah, nun mar'ah aniyah, lil mar'ati aniyah, untuk lil mar'ati aniyah, untuk perempuan. Kalau mar'ati aniyah itu nama lah, lil mar'ati aniyah untuk nun mar'ah aniyah gitu. Liana, karena sesungguhnya awan, lafaz awan itu, dan karena sesungguhnya lafaz awan, awanun tadi ya artinya apa, tertahan ya. Maksudnya apa tertahan di sini? Mahbusatun, di penjara, kal asiri, seperti tawanan. Perumpamaan Allah ya, perumpamaan Rasul. Istri itu di penjara kal asiri, seperti tawanan. Inda jauzi, di sisi suami. Inda jauzi, di sisi suami. Wa fil lafdhin fa innahunna awaru. Dan pada lafaz fa innahunna awar. Fa innahunna awar. Apa artinya? Ini ini aja apa, sebagaimana lafaz fa innahunna awar, tapi enggak dijelaskan ini. Birra'i jam'i ariyah, dengan ra jama' ariyah. Ariyati. Ya, birra jam'i ariyati, dengan ra jama' ariyah. Fa innar rijala akhudhuhunna. Bentar, akhudhuhunna. Akhadhuhunna, karena maka laki-laki ya, para laki-laki, akhadhuhunna mengambil perempuan, bi amanatillah, Amanatillahi. bi amanatillahi, dengan amanah Allah. Pada enaknya pada amanah Allah bisa, dengan kepada bisa. Laisa, tidak, aisya'nu. Sya'an itu maksudnya domir sya'an ya. Nanti kita belajar laisa itu, nanti kan ada isim laisa. Laisa itu nanti punya isim, punya khobar. Nah, khobar isimnya itu dia sya'an. Sya'an itu apa? Domir sya'an adalah, jadi domir yang berkaitan dengan kondisi. Aisya'nu domir sya'an, tamlikuna pilihan. Minhunna, dari perempuan, syai'an, sedikit pun. Ghaira dzalik, selain yang diceritakan. Al khair, yakni kebaikan. Sampai akhir paragraf ya. Sedikit lagi.
illa ayyatina, kecuali ayyatina, sebentar, ata ya'tiyani yatuna, tatiyani ya'tina, mereka mendatangkan, ayatina, mereka mendatangkan, ya'tiyani yatuna, tatiyani ya'tina, mereka mendatangkan bifahisyatin, pada fahisyah, fahsya'i wal munkar, fahisyah pada fahisyah, ay nushuzi, yakni nusyuz, mubayyinatin, jelas, au zahiratin, yang nampak, ay zahiratin, yang nampak, bi an zaharat, dengan nampak, amaratuha, tandanya, fa in fa'alna, maka kalau berbuat mereka, si perempuan, fa in fa'alna, maka kalau berbuat mereka, bi anna azharna, dengan gambaran menampakkan, ya, bi an azharna, nampak, sama bi anna azharna, dengan gambaran nampaknya mereka, an-nusyuz, pada perbuatan nusyuz, fahjuruhunna, maka hindari mereka, fahjuru, maka hindarilah kalian, hunna, pada mereka, fil madaj'i, pada tempat tidur, ay i'tazalu, putuskanlah kalian, putuskan atau pisahkan, sama saja. I'tazalu hendaknya pisahkan, ya, i'tazalu, pisahkanlah oleh kalian, hunna, pada mereka, fil firashi, di tempat tidur. Kecepatan fil firashi, di tempat tidur. Watruku, dan tinggalkanlah oleh kalian, madaji'atihinna, pada tempat tidur mereka, ay nauma ma'ahunna, yakni tidur, ma'ahunna, bersama mereka, ay nauma, yakni tidur, ma'ahunna, bersama mereka. Wahadal hijru, dan ini hijr itu pisah. Wahadal hijru, dan ini pemisahan, la ghayatu, tidak ada batasan, lahu, padanya, li'annahu, karena sungguhnya,
lihajati salahiha, untuk hajat kebaikan, untuk kebutuhan kebaikan, untuk kebutuhan kebaikan istrinya, untuk kebutuhan kebaikannya, untuk kebutuhan kebaikannya. Famata maka sampai, lam tasluh tidak baik, fal hijru maka pisahkan, bakin dengan jangka waktu yang lama. Bakin dengan jangka waktu yang lama. Luar biasa ini. Ikobannya boleh nih, sampai lama dipisahin. Wa in balago, dan walaupun balago sampai, wa in balago dan walaupun sampai, itu hijrah ya, itu pemisahan. Wa in balago dan walaupun sampai itu pemisahan. Sinina 2 tahun. Ya, sampai nggak tidur bareng 2 tahun tuh boleh. Wa mata dan sampai, solahat berubah si perempuan, si istri. Wa mata solahat dan sampai berubah. Fala hajaro maka tidak boleh dipisahkan. Fala hajaro maka tidak boleh dipisahkan. Tidak boleh memisahkan itu suaminya. Cukup, silakan mau dibaca logatnya. Banyak ya, kita belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya diriwayatkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, fi hajjatil wada, pada haji wada, ay akhara hajihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu haji terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa hajjatu, dan ia haji al-jum'ati, di hari Jumat. Ba'da anna hamdallah, setelah Nabi mengucapkan hamdallah ta'ala, Allah yang maha tinggi. Wa asna, dan Nabi memuji alaihi, pada Allah, wa wa'adha, dan Nabi menasihati al-hadirina, orang-orang yang hadir. Ala, ketahuilah, ay tanbihu, yaitu beritahukan, ya qauma, wahai kaum, lima yulqa, pada saat berjumpa, ilaikum, pada kalian, wastausu, dan berwasiat kepada mereka ya, bin nisa'i, pada wanita, khairan, kebaikan. Al-ba'u li ta'diyati, adapun huruf ba untuk memuta'adikan, al-wasiyata, berwasiat, bihinna, pada mereka, akidun, ditekankan, li dha'fihinna, karena lemahnya mereka. Salah. Li ta'diyati, untuk memuta'adikan, ay iqbilu, artinya terimalah oleh kalian, wasiyati fihinna, wasiatku pada perempuan. Wa'malu, dan kerjakanlah oleh kalian biha, padanya perempuan. Warfiqu, dan berlemah lembutlah, bihinna, pada perempuan. Wa ahsinu, dan berbuat baiklah, isyratahunna, dengan mempergauli mereka. Fa inna, maka sesungguhnya, al-wasiyata, berwasiat, bihinna, pada mereka, akidu, ditekankan, li
lidha'fihinna lidha'fihinna karena lemahnya mereka perempuan, wahtiyajihinna dan mereka memerlukan ilaman pada orang yakumu bi amrihinna bi umurihinna bi umurihinna pada ilaman pada orang yakumu memenuhi tuman bi umurihinna pada kebutuhan mereka, wa fi nasobi khaira dan pada nasab Nasabnya lafad khaira, wajahani ada dua wajah, ahaduhuma salah satu dari keduanya, annahu sesungguhnya ia maf'ul istausu, maf'ul bihnya adalah lafad istausu, lianna karena sesungguhnya al makna if'alu, lafad if'alu atau berbuatlah kalian, bihinna pada perempuan khairon kebaikan. Wasani dan wajah yang kedua, wajah apa maksudnya? Wajah itu gambaran i'rab. Dan gambaran i'rab kedua, maknanya iqbilu, terimalah wasiyati, wasiatku, waktu khairon, dan datangkanlah kebaikan. Fahuwa maka ia mansubun dinasobkan bifi'li mahzufin dengan fi'il yang dibuang, kaqaulihi ta'ala sebagaimana ucapan Allah Ta'ala, wala taqulu salasatun, dan janganlah kalian katakan salasatun tiga, intahu berhentilah, khairon pada kebaikan, lakum untuk kalian, ai intahu beritahukanlah oleh kalian, al-maksurati dan anzalika intahu beritahukanlah, anzalika dari yang diceritakan, waktu khairon datangkanlah kebaikan, fa innama hunna awanun maka sesungguhnya perkara, hunna mereka perempuan, awanun adalah tertahan, ai asiratu yakni tawanan, ingdakum di sisi kalian, fa'awanu lafad awanu binuni al maksurati dan nun maksuroh jam'i aniyah adalah jam'i aniyah, wahia bisigati dan ia dengan sigot muntahal jumu'i, sigotnya muntahal jumu', wa innama dan sesungguhnya perkara qila dikatakan lil mar'ati aniyatu untuk mar'ah aniyah, lianna karena sesungguhnya ia mahbusatun di penjara, kal asiri seperti tawanan, ingda zauji di sisi suami, wa fil lafzi dan pada lafad fa innahunna awaru bi ra'i jam'i ariyati dengan jama' ariyah, fa inna maka sesungguhnya ar-rijala para laki-laki akhadhuhunna mengambil mereka perempuan, bi amanatillah dengan amanah Allah, laisa ay sya'nu tidak domir syai'an tamlikuna bukan syai'an laisa tidak ay sya'nu domir sya'an itu aja, domir sya'an laisa domir sya'an, tamlikuna pilihannya, minhunna dari perempuan, syai'an sedikit pun, ghairu zalika selain yang demikian, ai al khairu yaitu kebaikan, ila anna yatina kecuali mereka mendatangkan bifahishatin fahisyah, perbuatan fahisyah, ai nusuz yakni nusuz, mubayyinah yang jelas, ai zahiratin yang nampak, bi an zaharat dengan nampak, amaratuha
tandanya fa'in fa'alna, maka kalau mereka perempuan berbuat bi an adharna dengan nampak an-nusyuz pada perbuatan nusyuz, fahujuruhunna maka hindarilah kalian pada mereka fi madaji'i pada tempat tidur, ai i'tazaluhunna yaitu putuskanlah atau pisahkanlah fi firashi di tempat tidur, watruku dan tinggalkanlah oleh kalian madaji'atihinna pada tempat tidur mereka, ai nauma ma'ahunna yaitu tidur bersama mereka. Wa hadzal hijaru dan pemisahan ini la ghayatulahu tidak ada batasannya padanya, li'annahu karena sesungguhnya ia lihajati untuk hajat atau kebutuhan sholahiha kebaikan istri. Famata maka sampai lam tasluh maka sampai kalau nggak baik gitu ya, fal hijaru maka pisahkan bakin dalam waktu lama maka kalau nggak juga baik pisahkan dalam waktu lama, wa in balago dan sampai sinin 2 tahun sampai 2 tahun walaupun boleh sampai 2 tahun terus. lama banget ya. Wa mata dan sampai sholahat dan sampai sholahata Wa mata sholahat dan sampai berubah jadi baik, fala hajaro maka tidak boleh dipisahkan. Kalau sudah baik nggak boleh dipisah lagi. Jadi di sini adalah hadis baginda Rasulullah SAW ya terkait tentang wanita atau lebih khususnya tentang para istri. Kata Nabi, ala wastausu bin nisa'i khaira fa innama hunna awanun 'indakum fa in laysa tamlikuna minhunna syai'an ghaira dzalika ila ayatina bi fahishatin bayyinatin fa in fa'alna fahjuruhunna fil madaji'i. Itu hadisnya. Ini masih banyak hadis Nabi, kita potong hadisnya ya karena panjang. Allah ketahuilah tanbihu. Ini hadis ini Rasulullah sampaikan ketika haji wada. Haji wada itu haji terakhir. Nabi itu terakhir haji itu haji wada. Setelah itu Nabi meninggal. Dan haji wada itu dilaksanakan pada hari Jumat. Ya, Nabi mengucapkan hamdalah, kemudian memuji kepada Allah. Kemudian Nabi menasihati hadirin, orang-orang yang hadir pada waktu itu. Gimana nasihatnya? Nasihat Nabi ini diabadikan nasihatnya dalam bentuk hadis ya. Jadi nasihat Nabi itu ya hadis. Kata Nabi, ala wastausu bin nisa'i khaira. Ala ketahuilah wastausu telah berwasiat kalian ya bin nisa'i kepada perempuan khaira berupa kebaikan. Ini dibedah sama para ulama nih. Maksudnya Nabi itu tanbihu ya qauma lama yulqiya ilaikum. Nabi itu memberitahukan ya. Nabi itu memberitahukan, mewasiatkan kepada kita para laki-laki ya. Nanti wasiatkan kepada mereka para perempuan ketika berjumpa gitu maksudnya. Jadi maksud istausu itu berwasiatlah. Berwasiat di sini maksudnya apa? Ikbilu wasiyati fihinna. Terimalah wasiatku maksudnya nasihat Nabi fihinna untuk mereka para perempuan. Jadi Nabi itu berwasiat tuh kepada orang-orang yang hadir pada waktu itu ya. Wasiat Nabi itu berkaitan dengan apa? Fihinna, berkaitan tentang mereka, an-nisa, tentang mereka para perempuan. Wa'malu, beramalah kalian biha, dengan mereka perempuan. Warfiku, kemudian berlemah lembutlah kalian bihinna pada mereka perempuan. Wahsinu dan berbuat baiklah isyaratahunna dengan pergaulan yang baik ya. Jadi Nabi itu mewasiatkan, berpesan kepada kita ya, itu supaya kita ini berbuat baik kepada yang namanya perempuan. Khaira, berbuat baik di sini yaitu dengan cara warfiku, yaitu warfiku itu bermakna lemah lembut dan juga bermakna toleran. Ya lemah lembut ya. Masya Allah.
perempuan tuh harus banyak toleransi, harus banyak dilembuti. Iya dong. Jadi perempuan tuh makhluk yang lemah. Jadi makanya ketika mereka lemah, maka pantas untuk dilemah lembuti, untuk banyak ditoleransi. Jadi kata Nabi jadi kata para ulama, maksudnya wa ahsinu ishratahunna, maka berbuat baiklah, pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Kemarin kita jelaskan ya, maksud pergaulan di sini ialah bermacam-macam. Yang pertama ketika dia punya istri lebih dari satu, berbagai malam dengan cara yang adil, kemudian menafkahi dengan adil juga, kemudian juga berbuat baik, berlemah lembut, berkata-kata yang halus, itu termasuk. Jadi suami itu, pesan Nabi bahwasanya kamu para suami harus berbuat baik kepada istri-istrimu, nafkahi mereka, lemah lembuti mereka, gitu. Dan kata Nabi, kata para ulama, fa inna wasiyata bihinna akidu li dha'fihinna, dan wasiat ini tuh sangat ditekankan. Akid itu ditekankan, sangat ditekankan. Kenapa? Li dha'fihinna, karena mereka tuh lemah. Jadi kita nih bergaul dengan perempuan, dengan laki-laki, dengan istri kita dengan cara yang baik, ya, kemudian dilemah lembuti dengan penuh dengan kelembutan. Ngobrol itu harus baik, bersikap harus baik, apa-apa harus baik, penuh dengan toleransi. Memang toleransi sih, nggak boleh saklek ya. Jadi suami itu harus banyak toleransi kepada istri, ya. Wasiatkan kepada mereka, perintahkan mereka sesuatu yang baik, banyak menasihati. Itu ditekankan. Kenapa? Lidha'fihinna, mereka lemah. Saking lemahnya, wahtiyajahunna ila man yaqumu bi umurihinna. Saking lemahnya mereka itu membutuhkan orang-orang yang memberikan kebutuhan kepada mereka, yaitu para suami. Jadi perempuan itu sangat butuh pada suami. Kenapa? Untuk memenuhi kebutuhannya, begitu ya. Kita lanjutkan. Fa innama, maka sungguhnya hunna mereka para perempuan itu awanun, yaitu tertahan, ay asirati, bagaikan tawanan, indakum, di sisi mereka para laki-laki. Kemudian li'annaha, karena sungguhnya mereka itu mahbusatun, di penjara, kal asiri, bagaikan tawanan, inda zauji, di sisi laki-laki. Laisa tamlikuna, oleh karenanya kalian tidak ada pilihan, minhuna, dari mereka perempuan, syai'an, sedikit pun, gak ada apa yang diceritakan, ila ayatina, kecuali mereka itu berbuat fahisyah, yaitu berbuat fahisyah, kejahatan, nusyuz, yakni nusyuz mubayyanatin, yang jelas. Jadi gini kita jelaskan ya. Jadi kenapa seorang perempuan itu, seorang istri mesti dilemah lembuti, kemudian kita harus berbuat baik kepada mereka, bermuamalah dengan mereka. Ketika bermalam harus dengan benar-benar adil, ketika dinafkahi mereka, dicukupi nafkah mereka. Jadi dari sisi sikap harus baik, kata-kata harus baik, banyak toleransi, jangan saklek. Toleransi ketika banyak salah, ya dimaafkan. Harus toleransi itu seperti itu. Warfiku itu maknanya toleran. Jadi jangan saklek. Itu harus berbuat baik kepada para perempuan, para istri-istri mereka. Kenapa? Karena mereka itu awanun, tertahan. Kata Nabi itu, seorang perempuan itu, seorang istri itu, mereka tertahan. Mereka ditawan, bagaikan tawanan, asirat, bagaikan tawanan di sisi para suami. Jadi kalau tawanan berarti kan ditahan ya. Berarti kalau ditahan seperti apa gambarannya? Berarti kan nggak bisa kemana-mana kan? Ya kan, perempuan itu ya. So kalau kita berbicara tentang tawanan itu adanya di penjara ya. Ketika di penjara mereka kan dibatasi, nggak bisa kemana-mana kan. Mau makan enak nggak bisa, makannya ada di situ aja yang di penjara. Ketika mau jalan-jalan nggak bisa, jalan-jalan di situ aja, di kerangkeng, di lapas. Ketika mereka mau piknik, apalagi piknik, nggak bisa piknik. Makan pun dibatasi, jalan-jalan dibatasi, ya di situ saja, nggak bisa kemana-mana. Dia hanya berjalan kaki, bergaul, beraktivitas hanya di sekitar lapas saja.
Ketika waktunya pengajian, dilapas pengajiannya. Ketika waktunya tidur, masuk ke kerangkeng di penjara. Tawanan itu seperti itu. Yang namanya tawanan itu pasti dibatasi, gerak geriknya dibatasi, aktivitasnya dibatasi, kemudian mau apa-apa dibatasi, serba terbatas. Kenapa? Ditawan. Nah, istri itu bagaikan asir, yaitu tawanan. Maksud di sini tawanan itu memang istri itu ya terbatas langkahnya. Diatur suami, betul. Seorang istri itu diatur oleh suami. Nggak boleh main sosmed, nggak boleh. Iya, kan dibatasi kan. Nggak boleh ngaji sama yang lain. Yang penting diajarin sama suami. Nah, jadi gini, istri itu hukum asalnya di rumah. Kemudian dia ditahan oleh suaminya, maksudnya diatur. Artinya suami istri itu memang tidak bebas kemana-mana. Kan tadi sesuai dengan karakternya, dha'fi, lemah. Lemah kan. Oleh karenanya dia membutuhkan sesuatu yang kuat. Bukan Allah maksudnya kuat di sini ya, sesuatu yang melebihi darinya, yakni suaminya. Oleh karenanya diatur. Memang kodratnya perempuan tuh lemah, akalnya lemah, gitu kan. Sehingga ketika lemah tuh mereka butuh sesuatu yang tidak lemah. Maksudnya bukan Allah, tapi suami yang apa, yang mengatur dirinya, sehingga mereka kemana-mana tidak bebas. Ya hakikatnya memang tidak bebas. Apa-apa harus izin suami, apa-apa harus taat kepada suami, apa-apa harus minta izin dan sebagainya. Karena seperti itu, saking lemahnya suami itu. Oleh karenanya timbal baliknya apa? Suaminya adalah orang yang menjaganya, gitu. Jadi istri itu yang ditawan, maksudnya di sini itu ditawan tuh artinya apa? Diatur. Seseorang yang diatur, dijaga, kemudian dijaga dengan baik, kemudian diperhatikan. Maknanya banyak ya. Kalau bahasa guru saya itu, seorang perempuan tuh bagaikan emas. Jadi Islam tuh menghargai wanita, ya seperti halnya emas. Emas itu kan karakternya mulia, betul nggak? Mulia, mahal nggak? Mahal. Oleh karenanya sesuatu yang mahal itu, ya dia dilindungi. Kita lihat saja kalau penjual emas tuh memperlakukan emas itu dengan cara penuh perhatian, pelindungan, ya. Disegel pakai kaca, dipetikan kaca-kacanya tebel lagi, gitu. Kemudian di situ bahkan ada beberapa toko tuh yang pakai kerangkeng, ya, kayak penjara, ya. Jadi kalau orang masuk lewat atas itu gak bisa. Kenapa? Karena ada teralis besi, ada kan begitu ya, teralis besi. Jadi ketika mau maling itu, mau ngambil itu nggak bisa. Kenapa? Ada tralisnya. Jadi yang bisa masuk tuh hanya tangan aja, gitu ya. Kemudian setelah itu ada satpam. Ada beberapa yang dia pakai satpam. Sudah pakai petinya, peti kaca yang sangat kuat. Kemudian ada tralisnya. Ditambahnya sama satpam. Ketika mau beli, cuma lihat saja, nggak bisa nyabak, nggak bisa pegang, nggak bisa tuh emas tuh dipegang. Kenapa? Mulia, berharga, mahal. Sesuatu yang mahal nggak bisa orang tuh main pegang-pegang aja, mahal. Kalau mau pegang, beli dulu, gitu ya. Niat beli, mau niat beli nggak? Kalau cuma lihat-lihat, ya jangan pegang. Berharga, beda dengan bala-bala. Bala-bala berharga nggak? Enggak, ya berharga. So kalau kita lihat penjual gorengan, gorengannya pakai kaca nggak? Rata-rata pakai kaca nggak? Enggak, ya. Kemudian kalau kita mau beli, boleh pegang nggak? Boleh. Boleh milih nggak? Boleh. Kita pilihin satu-satu. Wah, dipegang satu-satu. Ada bala-bala 20 bala-bala, kita pilihin satu-satu, dipegang itu. Mang, beli ya berapa? Satu. Oh, satu belinya. Megangnya udah berapa orang, berapa bala-bala yang kita pegang gitu. Berapa goreng kita pegang. Bala-bala gitu ya. Ada juga yang satu yang nggak, itu kan karena nggak berharga. Siapa orang bisa megang. Jadi wanita itu bagaikan emas, bukan bagaikan bala-bala. Oleh karenanya sesuatu yang berharga, dimuliakan, maka dia harus dilindungi, dijaga. Bahkan kayak penjara, betul, emas itu kan kayak ditralis tuh kayak penjara. Oleh karenanya perempuan tuh di dalam Islam tuh dimuliakan. Coba dalam zaman jahiliyah itu, perempuan tuh nggak dimuliakan. Zaman jahiliyah, zaman Rasul ketika zaman jahiliyah, perempuan itu nggak berharga. Bahkan aib seseorang tuh zaman jahiliyah ketika orang tuh dia melahirkan wanita itu dia aib. Oleh karena Islam tuh ketika datang ke Rasulullah, ya, itu membawa Islam dengan penuh kemuliaan.
dan mengangkat derajat manusia itu dengan kemuliaan. Termasuk wanita. Wanita itu dimuliakan. Dan pandangan Islam tentang wanita harus dijaga, dilindungi. Kemudian ditahan, maksudnya diatur, dilindungi maksudnya. Sehingga wanita itu nggak diobral. Nggak liar. Jadi nggak semua orang tuh bisa lihat yang namanya wanita, apalagi istri kita kan. Oleh karena istri itu, apalagi sudah jadi istri, maka harus benar-benar disimpan dengan baik ya. Jadi perempuan itu harus benar-benar dijaga dengan baik, dilindungi, ditaruh di tempat yang tertutup, dipelihara, dididik. Betul. Kalau emas itu dia kan ada penyuciannya ya. Setiap beberapa bulan sekali dicuci biar mengkilap, dicuci, dipelihara, dielap gitu kan. Kemudian dikasih minyak dan sebagainya. Itu bentuk memuliakan emas. Wanita juga sama suaminya dimuliakan, dijaga ya, kemudian diapiki, kemudian dididik, diberi makan, dinafkahi, kemudian dijaga benar-benar jangan sampai laki-laki lain itu masuk ke dalam kehidupan dia, apalagi sampai melihat auratnya, apalagi sampai ngobrol, apalagi sampai dengan macam-macam ya, dilihat juga nggak boleh ya, apalagi sampai ke ranah yang lain-lain nggak boleh. Sehingga kata Nabi itu bagaikan tahanan sini itu maksudnya diatur, dijaga, dilindungi. Jangan sampai perempuan kalian itu dinikmati oleh laki-laki lain. Saking hebatnya Islam itu melindungi para wanita. Karena apa? Islam tahu wanita itu dhaaf, lemah. Berharga cuman lemah. Maka sesuatu yang berharga ini harus dilindungi. Apalagi lemah, dijaga. Maka tugas para suami ya, jangan tidur melulu ya, jaga istri-istrimu. Lihat kehidupan mereka. Jangan sampai kecolongan. Takut nanti kecolongan, dia berhubungan dengan laki-laki lain, ngobrol dengan laki-laki lain, keenakan dengan laki-laki lain, nyaman dengan laki-laki, bahaya. Apalagi sampai dilihat auratnya sama laki-laki lain. Nah itu laki-laki macam apa ketika dia tidak cemburu? Ketika istrinya dilirik oleh laki-laki lain, dilihat, bahkan sampai lebih dari itu. Itu makna daripada awadun. Nah kemudian Nabi melanjutkan, laisa tamlikuna, oleh karenanya itu tidak ada pilihan bagi kalian minhuna dari istri-istri kalian syai'an, sedikit pun ya. Jadi tidak ada pilihan untuk menjaganya, nggak ada pilihan tuh. Maka kewajiban suami menjaga, menawan, melindungi. Maksudnya melindungi adalah menjaga, mengatur. Berarti kan maknanya ketika diatur, dididik, diberi makan, jangan sampai orang-orang tuh pada menikmati istri-istri kita. Illa, kecuali, ada kecualinya. Ayatina bifahisyah, ketika mereka itu mengerjakan fahisyah, perbuatan yang melanggar syariat. Ay nusyuz, yaitu berbuat nusyuz. Mubayyinatin, dengan jelas. Ay zaharat, jelas nampak. Bi anna zaharat imaratuha, dengan tanda-tanda yang nampak. Apa itu nusyuz? Nusyuz itu adalah perbuatan melanggar syariat atau bermaksiat, meninggalkan kewajiban-kewajiban sebagai seorang istri, itu nusyuz. Di antaranya keluar rumah tanpa izin, itu masuk nusyuz. Ketika suaminya mengatakan, "Dek, jangan keluar rumah ya." Dia malah keluar rumah. Itu ketika dia keluar rumah, berarti dia telah membangkang atau tidak taat kepada suaminya, itu termasuk nusyuz. Kemudian juga tidak menjaga kehormatan suami, juga termasuk nusyuz. Menjelek-jelekan suami di hadapan orang lain termasuk nusyuz juga. Itu tuh maksudnya kalau suaminya nggak mengizinkan gitu ya, bukan maksudnya kalau suaminya nggak tahu gitu ya. Contohnya misalnya pergi ke warung nggak bilang dulu, tapi sebenarnya suami mengizinkan, itu boleh-boleh aja, bukan ya. Nusyuz itu kalau suami ngelarang, jadi kamu nggak boleh keluar rumah, ya udah di rumah aja gitu. Tapi selagi nggak ada larangan berarti bukan nusyuz. Bukan. Kalau suaminya nggak tahu. Iya. Selama ada izin itu bukan nusyuz. Jadi kalau makanya suami itu harus pintar juga ketika menyatakan atau ketika masalah perizinan. Jangan satu waktu
izinan tuh. Jadi apa namanya, dengan kata-kata yang itu juga kata-kata yang jelas, kemudian tidak menimbulkan pertanyaan. Misalnya gini, Dek, nanti kamu kalau mau belanja silakan belanja aja, nggak perlu izin lagi. Nah, berarti setiap kali belanja maka nggak perlu izin lagi, gitu kan. Kecuali kalau ada pengkhususkan, Dek, maaf ya, kamu belanjanya hari ini aja. Kalau kemana-mana izin dulu. Nah, kecuali kalau ada penekanan. Tapi kalau misalkan secara umum dia mengizinkan tidak masalah, berarti udah ada izin kan, udah ada izin. Seperti contoh kasus ketika zaman Nabi ada sahabat yang suaminya suaminya itu pergi keluar, kemudian dia berpesan kepada istrinya jangan kemana-mana. Sebenarnya di sini tuh kata-katanya bersifat umum. Jadi ulama menyatakan tuh bukan berarti suami ini itu nggak longgar, cuman pada waktu itu memang kondisinya suaminya nggak tahu kan, peristiwanya kan suaminya keluar rumah, kemudian ada kata-kata nggak boleh keluar ya dek, gitu ya. Berarti nggak ada izin untuk keluar rumah. Pada peristiwa bapaknya sakit, kemudian dia nggak nengok karena teringat dengan pesan suaminya. Sampai sakit, sampai meninggal, sampai dikuburkan juga tidak kunjung datang. Begitu kan. Kemudian ditanyakan kepada Rasulullah tentang terkait ini, sesungguhnya bapaknya anak ini itu sudah diampuni dengan apa? Dengan taatnya perempuan tadi. Gitu. Tapi tetap sebenarnya suami itu juga harus memandang kalau peristiwa seperti itu gak boleh saklek. Dan hadis itu menunjukkan bahwa suami tadi itu dia tidak tahu. Bisa jadi ketika tahu dia akan izinkan. Cuman kondisinya tidak tahu. Cuman hebatnya seorang istri tadi, dia berpegang pada perkataan yang tadi. Nggak boleh keluar. Tidak ada izin. Tidak ada izin, sehingga dia tidak keluar. Begitu. Artinya di sisi perempuannya, dari sisi seorang istri dia harus taat. Apapun yang suami sampaikan dia mesti taat. Di sisi suami, maka dia harus punya bijak juga. Tadi kan ada kata-kata kata para ulama, warfiku, maka bertoleranlah kepada istri selama tidak ada kemaksiatan. Ya ngapain saklek? Selama tidak ada kemudaratan, ngapain saklek? Maka harus toleran. Jadi suami nggak boleh saklek, ada toleran. Kalau selama itu tidak mudaratnya besar, tidak maksiat, maka toleransi, tidak ada masalah. Tapi di sisi istri, ketika suami tidak bersikap toleran, maka dia harus taat. Itu, maka dia harus taat. Apalagi kalau untuk kemaslahatan dirinya atau untuk kemaslahatan suami dan istri. Jadi nusus itu adalah perbuatan maksiat. Perbuatan maksiat di sini adalah meninggalkan hak kewajiban dia sebagai istri, kewajibannya sebagai istri. Tapi emang syariat itu sesuai fitrah ya. Fitrahnya seorang perempuan itu kan memang pengen dijaga, dipelihara, diperhatikan. Terus walaupun seperti orang yang tertawan gitu ya, tapi sebenarnya itu tuh apa ya, sesuatu yang romantis gitu. Bagi seorang istri itu, kalau istri diatur sama suami, itu tuh sesuatu yang romantis. Jadi emang pengennya kayak gitu, pengen diatur, pengen dijaga benar-benar gitu. Jadi kalau ada rasa dijaga tuh, rasanya tuh ya kita tuh berharga gitu. Tapi kalau beda ya kalau dibebasin gitu, dibebasin udahlah terserah kamu mau apa aja, itu tuh rasanya kita tuh kayak nggak berharga. Tapi kalau suami tuh benar-benar memperhatikan kita, Dek, kamu nggak boleh keluar sampai maghrib misalnya, itu kan sesuatu yang romantis. Jadi kita tuh berharga, jadi kita dijaga, benar-benar dijaga, nggak dibiarkan liar gitu. Jadi betul karakter seorang perempuan tuh kan tadi senang lemah. Diatur. Karena kan punya karakter lemah, ya, sehingga Nabi mengisalkan dia itu ditahan, berarti diatur kan. Jadi karena karakternya lemah, dia pun merasa dirinya pengen diatur, dijaga, dilindungi, ya kan? Jangan dibebaskan. Kalau dibebaskan bisa liar. Nah itu berarti adalah karakter asli seorang perempuan. Ketika seorang perempuan itu dia ingin diatur, itu kembali kepada fitrahnya. Ketika dia nggak mau diatur, itu keluar dari fitrah seorang perempuan yang dia menganggap lemah. Ada loh seorang perempuan tuh dia menganggap dirinya itu kayak laki-laki, dia nggak mau diatur, dia pengen nomor satu. Ada itu, dia pengen apa-apa tuh
ya nggak mau diatur oleh suami. Nah, itu keluar dari fitrah. Dan memang ketika saya lihat orangnya tomboy, orangnya tomboy. Jadi dia karakternya itu berubah, karakter aslinya ke karakter yang lain, karakter laki-laki. Karakter perempuan aslinya seperti itu, lemah. Lemah berarti butuh sesuatu yang tidak lemah. Ini para suami. Jadi para suami, ingat, kita harus bisa menjaga istri-istri kita, mengaturnya, menjaganya, ya, mendidiknya. Taib. Jadi ketika kembali ke permasalahan ketika nusus, maka ada yang harus diperhatikan oleh suami. Apa sikapnya? Maka sikap yang harus diperhatikan oleh suami, yang harus dikerjakan oleh suami, kata baginda Rasul, fa in fa'alla, maka ketika seorang istri itu dia mengerjakan nusus dengan tanda-tanda yang telah terbukti, yang telah nampak, ya, fahjuruhunna, maka hindarilah, putuskanlah, pisahkanlah oleh kalian dari mereka itu fil madji'i, pada tempat-tempat peraduan, pada tempat tidur. Maka apa namanya, cara penanggulangan, ya, ketika istri bermaksiat itu jangan dipukul, jangan dimarahi sebenarnya, ya, tapi apa, ketika bermaksiat, ya, fahjuruhunna, maka pisahkanlah fil madji'i, artinya taziluhunna, putuskan fil firash, yaitu pisahkan dari tempat tidur. Biasanya kalau perempuan tuh ketika dia tidak dibarengi ketika tidur oleh suaminya, kan tadi makhluk lemah, ya, maka psikologisnya akan kena. Kenapa ya suami saya kok nggak bareng tidurnya? Apa saya punya salah gitu, ya? Marah enggak, mukul enggak, gitu, ya. Kadang mungkin kalau perempuan itu kalau dipukul dia biasa aja gitu, ya, atau misalkan dibentak gitu, ya, tapi ketika dia dipisahkan, sebenarnya itu berdampak pada apa? Psikologis. Artinya gini, Islam itu jangan terlalu over ketika istri bermaksiat. Step by step aja. Coba pisahkan tempat tidurnya, sehingga dia akan kalau perempuannya benar, istrinya benar, pasti dia akan terpengaruh, psikologisnya akan muncul. Ini kenapa suami saya kok nggak mau tidur, kok nggak tidur bareng gitu. Pasti dia akan gelisah kan. Ya, jangan dicuekin. Kalau dicuekin itu sebenarnya itu nggak boleh dicuekin tuh. Bahkan di sini jelaskan bahwa ketika kita mau mendidik istri kita dengan cara dipisahkan tempat tidurnya, maka tetap namanya pergaulan itu masih tetap dijalankan, ngobrol masih tetap biasa, nafkah masih biasa. Jadi ngobrol biasa, nafkah biasa, cuman ketika tidur dijauhkan, begitu. Maka kalau istrinya benar, ya, maka dia akan kembali dengan cara dipisahkan tadi. Gitu. Watruku, tinggalkanlah madji'tahunna ay naum ma'ahunna, maka tinggalkanlah, jangan tidur bersama mereka, ya. Bahkan batasannya wahadul hijrul ghayatul lahu, dan apa ada batasan pemisahan tempat tidur ini? Tidak ada batasan kata para ulama, ya. Kalau misalkan kita pisahkan sehari masih nggak taubat, nggak ada perubahan, 2 hari nggak ada perubahan, 1 bulan nggak ada perubahan, ya boleh kata para ulama, wa in balagha sini sampai 2 tahun kita nggak tidur bareng, itu masa sih kabina-bina teuingnya seorang perempuan ketika ditinggalkan nggak tidur bareng selama 1 hari. Biasanya kalau orang yang soal itu 1 hari 2 hari dia akan merasa tersiksa, seminggu tersiksa. Tersiksanya itu karena takut Allah nggak ridho. Bisa jadi karena takut karena Allah nggak ridho, suaminya disangka nggak sayang, apakah suaminya itu marah dan sebagainya, kan bisa berbagai macam alasan. Intinya akan mengganggu psikologis perempuan, si istri tadi gitu. Itu. Tapi walaupun ada kata para ulama bisa sampai 2 tahun. Berarti kalau ada yang perempuan seperti itu fitrahnya sudah nggak ada itu sebagai seorang istri itu. Udah nggak cinta dia. Nggak berubah. Mungkin banyak maksiat yang dikerjakan sehingga fitrah cinta laki-laki, cinta kepada suaminya udah nggak ada. Karena kalau cintanya masih ada, pasti dia akan bertanya-tanya, gitu kan. Dan banyak loh kita temukan di lapangan tuh, banyak yang istri yang perempuan yang begitu, karena banyak berhubungan dengan laki-laki, ya. Nauzubillah sampai berzina,
sehingga merasakan kenikmatan dengan laki-laki lain, merasakan kenyamanan dengan laki-laki lain, sehingga bersama suami itu sudah biasa, bahkan bosan dan apa sebagainya. Sehingga ketika ditinggal suami itu ya biasa saja. Itu berarti udah jauh, fitrahnya udah menyimpang, atau udah banyak kemaksiatan yang dia lakukan sehingga rasa itu udah ada. Maka kata ulama ya boleh sampai dihijr, ya pisahkan sampai 2 tahun. Untuk apa? Li'annahu la hajata salatnya, itu untuk dalam rangka untuk proses kebaikan si istri tadi, untuk proses perubahan atau pertobatan istrinya. Wa mata lam tasluh fi hijr, apa tadi? Wa mata salahat fala hajra. Maka ketika sudah baik, salahat ketika sudah lulus baik, ya, tobat kembali dan menyatakan kekhilafannya, fala hajra, maka enggak boleh dihijr lagi. Maka enggak boleh dipisahkan. Maka suami harus merangkulnya kembali. Seperti itu aturannya seperti itu dalam Islam. Nanti ada aturan yang kedua kita jelaskan di minggu berikutnya, ya. Wadribuhunna durban ghairu barrah. Nanti ketika misalkan dipisahkan masih tetap nggak ada perubahan, maka ada level yang kedua, wadribu, maka pukullah mereka. Durban dengan pukulan ghairu barrah, dengan pukulan yang tanpa memberatkan, ya. Layak suruh azman, tanpa sampai merusak badan gitu. Wala yashina ghaddu darban ghairu syadid, dengan kemudian tanpa pukulan darban ghairu syadid, tanpa pukulan yang sangat keras. Nanti ini kita jelaskan, ya. Itu level kedua ketika dipisahkan, bahkan 2 tahun dipisahin, istri itu adem ayam menjaga merasa dosa gitu, ya. Maka tahapan yang kedua boleh dipukul dengan pukulan yang tidak keras, yang tidak memberikan cacat atau merusak badan dan sebagainya. Itu di Islam menjelaskan. Maksudnya tahapannya baru boleh dipukul kalau udah 2 tahun? Maksudnya gimana? Itu misalkan, ya. Jadi tahapannya itu ketika nusyuz, ya. Nusyuz itu suami itu tahapannya adalah dengan cara dipisahkan. Pertama wasiat dulu tadi kan, wasiat kan, nasihat berbuat baik, lemah lembut, toleran. Nah, ketika nusyuz, maka dipisahkan tempat tidurnya sampai batasan 2 tahun. Boleh sampai 2 tahun juga. Boleh sampai 2 tahun. Tapi kalaupun nggak sampai 2 tahun terus tapi tetap nusyuz, boleh dipukul gitu. Itu Kan tahapannya tadi di itu dulu. tergantung suaminya, ya. Nanti kan ini 2 tahun itu khilaf, nanti ada dijelaskan juga di pembahasan berikutnya. Ada ulama sampai ada yang batasi 1 bulan. Ini di sini nih. Di terusannya, wa an ba'dil ulama ghayatul hijri syahrun. Wa an ba'datil ulama, dan sebagian ulama ghayatul hijr, batasan pisah itu, memisahkan dari tempat tidur itu syahrun. Itu 1 bulan nih. Jadi khilaf para ulama. Jadi batasannya ada yang mengatakan 2 tahun, ada yang mengatakan cukup 1 bulan. Jadi kalau 1 bulan sudah tidak ada perubahan, ditinggalkan, dipisahkan, masih nggak ada perubahan, ya boleh untuk wadribuhun, untuk memukul istri tersebut. Tapi kalau misalkan dipisahkan, sudah tobat, ya jangan dipukul. Ini kalau misalkan sudah nggak mau tobat, ya, nggak kembali kepada suaminya, nggak menyesal, maka boleh dipukul. Batasnya sebulan ini, ya. Nih. Wa an ba'dil ulama, sebagian ulama ghayatul hijr, membatasi hijr itu syahrun, sebulan. Jadi tergantung suaminya, ya, mau berapa lama gitu. Tergantung suaminya. Ini apakah kalau suaminya masih kuat, ya bertahun-tahun, ya boleh saja. Kalau nggak kuat, dibatasi sebulan. Boleh sebulan. Jadi suami ketika melakukan demikian nggak ada usah, karena ada syariatnya. Terus kalau misalkan tadi tahapannya apa yang pertama tuh? Kan di ini, ya, dikasih nasihat yang pertama tuh. Dikasih nasihat. Terus yang kedua dipisahkan tempat tidurnya. Nah, kalau dipisahkannya itu nggak nyampe sebulan gitu kan, tergantung suami, ya, maunya. Misalnya baru pisah sehari, tapi ini apa sih,
istrinya tetap gitu itu boleh dipukul gitu Kalau melihat hadis lain, boleh dipukul ya. kan, yang tahapan ketiga kan. Eh, Kalau lihat penjelasan ulama di sini, batasnya sebulan, ya, batasannya sebulan sampai batas 1 bulan ya. Kalau nggak ada perubahan, maka Baru boleh boleh dipukul. dipukul, gitu. Kalau masalah pemukulan Itu juga pukulannya pukulan mendidik ya. mendidik, ya. Tapi kalau diceraikan, beda lagi kalau diceraikan lah. Diceraikan mah itu ada hadis lain yang mengatakan walaupun kita tidak menerapkan, kalau tidak menerapkan tahapan-tahapan pendidikan ini, itu boleh, itu tergantung suaminya. Karena ada khiyar ketika misalkan istri itu nusus ya, sampai ke tahap menyakiti istri. Ini ada nih hadisnya, bahwa ada seorang sahabat kemudian ketika melihat istrinya itu nusus dengan dia itu, jadi ya Rasul, saya ini melihat istri saya ini sedang berduaan dengan laki-laki lain. Rasul memberikan 2 jawaban, ya ceraiin aja gitu. Tapi saya masih cinta ya Rasul, ya jaga gitu. Di khiyar di situ diambil hukum bahwasanya ketika sampai nusuk pada tahap itu, nususnya ya sampai berselingkuh, maka pilihannya terdapat pada suami. Suami boleh menceraikan, boleh juga tidak menceraikan. Kalau menceraikan kan itu masalah hati. Kalau menceraikan boleh, nggak menceraikan pun boleh juga. Tapi lebih baik jangan diceraikan. Ya, jangan diceraikan. Ketika istrinya itu bertaubat. Lebih baik sabar ya. Nah, sabar, kemudian jaga benar-benar dengan baik. Seperti itu. Tapi kalau misalkan ingin menjaga, kalau ingin menerimanya, kemudian disunahkan tadi tahapan ini, tahapan pendidikannya. Kalau misalkan nusuk kemudian diterima oleh suami, menerima nusuknya istri, maka tahapannya tadi untuk dalam pendidikannya, nasihat, kemudian pisah ranjang, baru nanti ada peristiwa atau level ke dorob, pemukulan yang sifatnya mendidik ya, bukan memberatkan, sifatnya mendidik. Biasanya kalau dipukul dikit juga istri bakal ngerti kok, dikata-katain juga ngerti ya, dipisahkan apalagi dipukul. Berarti syariat tuh enggak ini ya, ya walaupun boleh mukul juga ada aturannya gitu. Iya, ada aturannya. Enggak seenaknya, terus pukulannya bukan karena kemarahan, tapi pukulannya itu karena pendidikan gitu. Mendidik supaya si perempuan tuh berhenti maksiat gitu. Iya. Berhenti nusyuk. Iya. Jadi cemburu hati itu boleh, atau kesal pada istri itu boleh, akan tetapi harus ada kontrol gitu. Jadi kita kesalnya karena Allah kan, karena dia itu melanggar syariat Allah, karena dia itu melanggar ketetapan Allah gitu, karena nggak taat gitu kan, melanggar ketetapan Allah. Suruh jangan keluar, malah keluar. Kita mesti ada marah juga, cuman marahnya ada kontrol. Marahnya karena Allah gitu. Harus marahnya karena Allah, jangan sampai kita tidak marah. Cuma nanti dikontrol tadi itu nggak boleh kita lepas kontrol. Ketika laki-laki itu pada umumnya ketika istri demikian tuh memang suka lepas kontrol, sampai ada KDRT ya, nauzubillah, sampai dipukul sama rotan berdarah. Itu keterlaluan itu. Batasan seseorang perempuan itu dikatakan nusus. Batasannya. Nusus itu adalah pelanggaran syariat. Jadi kewajiban seorang pelanggaran daripada kewajiban seorang wanita itu nusus. Jadi ketika seorang wanita, istri, melanggar atau tidak mengerjakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah wajibkan, maka itu kategori nusus. Jadi melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri. Kewajiban itu kan istri seperti taat pada suami, itu kan kewajiban. Taat itu di situ umum kan. Tadi misalkan seorang suami nggak boleh istrinya itu keluar rumah, maka jadi satu kewajiban tuh ketika dilanggar. Ketika dia keluar rumah tanpa izin, maka nusus. Tapi kalau ada izin, maka tidak nusus gitu. Contoh nih yang lebih supaya lebih jelas lagi ya, Pi. Contohnya
kalau misalkan gini, kan nuntut ilmu itu kan kewajiban ya gitu. Terus kalau kita misalnya punya pilihan pengen berguru ke ulama ini gitu. Nah, sementara kan sebenarnya katanya kan ya perempuan itu kan yang tertawan gitu ya. Jadi kalau ya lebih baik tuh istri tuh dididik oleh suami gitu, selagi suaminya mampu gitu kan. Jadi kalau misalkan seorang istri tuh punya pilihan pengen belajar ke ulama ini, sementara suaminya tidak memperbolehkan. Terus seorang istri itu dia melanggar, nggak mentaati suami, berarti dia nusus. Selagi suaminya mampu mendidik gitu. Nusus. Itu ada nanti di penjelasan di bab berikutnya tentang membahas tentang hak istri ya, nanti ada hak suami. Hak suami kalau salah nanti ada di depan. Jadi salah satu kewajiban terbesar suami itu selain menafkahi secara finansial, maka menafkahi secara ilmu. Itu kewajiban. Wajib ketika suami dia nggak menafkahi, nggak memberikan ilmu, nggak mendidik, maka dia dosa gitu. Maka harus diberikan nafkah ilmu, harus mendidiknya dengan ilmu. Dengan cara apa? Dengan siapa? Oleh siapa? Oleh suaminya. Ketika dia mampu, apalagi dia alim, maka dia harus mengajarinya ilmu. Bahkan ketika misalkan dia tidak tahu tentang perkara yang ditanyakan oleh seorang istrinya, maka dia berkewajiban bertanya kepada ulama lain, kemudian disampaikan kepada istrinya. Berarti yang wajib mencari itu suaminya gitu ya? Suaminya. Nah, kemudian setelah itu ketika dia tidak mampu, ngajarin tidak mampu, nanya juga nggak ditanyain kepada ulama lain, maka istri berkewajiban mencari dari yang lain. Ketika suami itu dia nahan-nahan sementara dia tidak memberikan nafkah ilmu tadi, maka berdosa. Jangan ditahan, justru dosa suaminya. Sama seperti kisahnya Hindun. Itu walaupun nafkah secara finansial ya. Hindun itu kan ngambil hartanya Abu Sufyan. Kenapa? Karena nggak dinafkahi. Gitu. Jadi akhirnya ngambil nafkah itu ganti nafkahi atau kurang? Ya hari itu dia gak kasih nafkah, nggak dapat. Maka kata Rasul ambillah sesuai dengan kadar kebutuhan diambil kan. Kenapa? Kan itu hak dia. Walaupun kan dia istrinya, maka dia berhak. Sama ketika seorang istri dia ingin mempunyai ilmu, itu hak dia. Itu kalau nggak dikasih ya udah kita ngambil dari ulama lain atau dari ustadz lain, maka suami nggak ada berhak tuh untuk larang dosa. Tapi kalau suaminya mampu, kemudian apalagi dia berilmu dan dia mampu untuk memberikan dan dia mewajibkan istrinya untuk belajar kepada dia, maka perintah suami tadi supaya tidak belajar kepada yang lain itu maka jadi wajib. Berarti jangan ada persepsi ketika suami melarang istri nggak boleh ngaji ke seseorang tertentu misalnya, ke ulama gitu, yang si istri itu pengen banget belajar ke ulama tertentu gitu. Jangan ada persepsi suami itu melarang menuntut ilmu, padahal kan nggak kayak gitu ya. Nah, tapi di samping itu juga suami harus berusaha memberikan apa yang dibutuhkan istri gitu. Ilmu apa yang dibutuhkan oleh istri, suami harus mencari gitu. Harus memberikan iya. Kalau suaminya nggak memberikan, baru boleh gitu. Iya. Konsekuensinya kalau suaminya nggak memberikan, maka istri tersebut harus cari di yang lain. Gitu kan, suaminya bisa dengan cara belajar. Kalau sudah punya ilmu, udah tinggal lagi sampaikan. Kalau misalkan kurang keilmuannya, maka bisa belajar kembali. Suaminya nuntut ilmu tuh, nanti diberikan ilmunya kepada istrinya. Ahsannya seperti itu. Ahsannya gurunya itu suaminya. Gitu, ahsannya itu. Suaminya nggak mampu, boleh nanti belajar ke yang lain. Jadi sampai thalabul ilmu sudah izin. Walaupun thalabul ilmu itu wajib gitu. Wajib. Berbakti pada orang tua wajib nggak? Wajib. Kisah sahabat tadi ketika ingin berbakti pada orang tua dia harus ada izin dulu. Ya kan? Sama-sama kewajiban. Berbakti pada orang tua wajib. Taat pada suami wajib. Tapi level yang tinggi apa? Taat pada suami. Dua-duanya wajib. Tapi kondisinya itu mimbabil aula yang paling utama. Nah, taat pada suami. Itu kan. Jadi
Dia tersebut membangkang kepada eh, keluarganya, kepada bapaknya, ibunya, ini anak kok seperti itu, dididik sama kita, dibesarkan, kok kita nggak dihormati dan sebagainya. Bukan seperti itu ada ketaatan yang lain yang harus didahulukan. Dua-duanya wajib. Sama thalabul ilmu juga wajib, taat pada suami wajib, gitu kan. Terus yang mana yang didahulukan? Taat pada suami, dengan ketentuan suaminya juga bisa memberikan tadi nafkah ilmu. Kalau nggak bisa ya udah, ya jangan taat tuh. Janganlah taat kepada makhluk ketika bermaksiat kepada sang pencipta. Jadi kalau suami kita nggak memberikan nafkah gitu, dan nggak memberikan ilmu, nyaram ongkoh, berarti kan maksiat itu. Nyaram supaya nggak belajar, ini maksiat. Nggak boleh kita taat kepada Allah. Tapi kalau masih bisa mampu suaminya, maka taatlah kepada suaminya. Itu contohnya kalau misalkan gitu, seorang istri misalnya Umi gitu, pengen banget belajar sama Syekh ini gitu, tapi Abi melarang gitu. Nah, itu kalau misalkan Umi tetap belajar ke Syekh itu, berarti Umi bisa dikatakan nusus gitu. Nusus. Bisa dikatakan nusus. Bukan sebaliknya, bukan Abi yang membatasi Umi buat menuntut ilmu, selagi Abi bisa memberikan. Selagi Abi bisa berikan, maka nggak nusus. Berarti memang seorang istri itu ditawannya itu di situ gitu ya. Iya, sampai ke level itu. Jadi Allah tuh mengujinya tuh di situ, menguji diatur gitu. Walaupun kita tuh pengen banget. Iya. Walaupun seorang istri pengen banget. Iya. Tapi karena diatur oleh suaminya, seorang istri tuh tertawan. Iya, tertawan. Itu. Kadang kita berpikir sesuatu kebaikan, padahal itu tuh belum tentu baik menurut kita gitu. Iya. Ya yang baik tuh ya aturan Allah itu yang baik gitu. Iya. Bukan apa yang kita inginkan yang baik tuh. Iya, jadi itu. Jadi ketika syariat itu menjelaskan seperti itu insya Allah yang terbaik untuk kita, karena Allah tahu yang isi hati kita, kelemahan kita, apa yang kita butuhkan. Jadi betul ketika kita memandang ini kok kayaknya yang terbaik untuk kita seperti ini, belum tentu itu yang terbaik menurut Allah. Iya. Kadang yang menurut Allah tuh baik, tidak baik menurut kita, seperti itu. Jadi intinya baik buruk itu kalau pengen benar ya, standarnya adalah syariat. Jadi ada syariatnya pasti baik. Walaupun kita ini belum masuk akal, baik insya Allah. Karena ini syariat. Taat sama suami. Iya, taat sama suami. Insya Allah membawa kebaikan. Landasannya asalkan tidak menyalahi syariat. Suaminya masih taat pada syariat. Iya. Kalau menyalahi syariat jangan taat. Jangan pernah taat. Taatlah pada Allah. Ingat, taat suami itu karena kita ini diperintahkan oleh Allah kan gitu. Allah tuh yang merintahkan loh. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ati Allah wa ati ar-rasul wa ulil amri minkum juga. Ulil amri itu di situ tuh maknanya bukan hanya pemimpin. Pemimpinnya luas. Kalau konteks keluarga itu suami, konteks masyarakat itu katakanlah RW, konteks negara itu khalifah. Termasuk ulama juga. Jadi konteks keluarga itu suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa itu di situ maksudnya. Jadi seberapa pentingnya suami itu ya seperti itu. Kenapa harus taat? Ya Allah yang mengharuskan taat kita kepada suami. Berarti kalau Allah sudah memberikan andil pada suami, berarti di situ ada sesuatu keberkahan, kebaikan. Tetap landasannya harus Islam, ya, pemahaman syariat. Selama suami itu tidak memerintahkan yang haram, maka taatilah. Walaupun berat. Itu ya, walaupun berat. Seperti itu. Jadi jangan pernah berpaling dari suami. Maka tadi toleran. Ketika ada salah di istri, suami harus toleran. Ketika ada salah di suami, toleran, saling mengingatkan. Oh ya, mau tanya. Kan suami ini dari pihak suami ya, gitu. Kan suami itu kan diperintahkan untuk berbuat yang baik gitu, secara ma'ruf gitu ya. Tentang poligami nih. Poligami itu kan apa ya? Itu kan sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat, bukan sesuatu yang dilarang kan. Sama Allah boleh, laki-laki itu lebih dari 1 sampai 4 tuh kan boleh. Nah, di
ya apa di sisi seorang istri itu sebenarnya poligami itu kan sesuatu yang berat gitu ya, ujian yang berat buat seorang istri itu. Nah sementara kalau di pihak suami kan dia boleh-boleh aja kan mau nikah lagi tanpa seizin istri juga boleh kan, boleh nggak? Boleh. Tapi kalau di pihak istri itu tuh kan sesuatu yang berat, nggak mudah gitu ya. Misalnya tiba-tiba di poligami itu ya tanpa izin misalnya, walaupun secara syariat boleh, itu kan sesuatu yang berat gitu Bi, ujian berat. Nah di pihak suami nih, karena suami itu apa sama Allah tuh itu kan disuruh buat secara ma'ruf gitu loh, disuruh berbuat baik kepada istri. Walaupun dalam syariat itu poligami itu diperbolehkan tanpa seizin istri gitu ya, tapi secara baiknya gimana itu kalau suami? Kan itu kan sesuatu yang berat buat istri gitu ya. Kalau misalkan seorang istri itu dia minta gitu ke suaminya, jangan poligami saya gitu, karena saya takut nggak kuat gitu. Nah sementara istrinya pengen tuh gitu. Sementara suaminya Emang pengen. Umi nggak mau dipoligami? Enggak, ini misalkan ini kan apa berbicara perasaan semua perempuan ya secara umum gitu, bukan cuma Umi doang gitu. Iya. Secara perasaan perempuan tuh di mana-mana tuh ya sesuatu yang berat Bi, poligami itu nggak mudah gitu. Jangan ngerasa kuat iman lah gitu. Gitu kan? Walaupun perempuan tuh nggak menolak. Maksudnya bukan menolak syariatnya, cuman ini dari segi perasaan tuh memang sesuatu yang berat itu tuh buat istri. Nah seorang suami itu bagaimana caranya dia bersikap yang baik gitu loh, bersikap baik kepada istri dalam soal poligami ini. Iya, jadi yang pertama harus difahami poligami itu udah clear ya. Poligami itu adalah syariat yang Allah, yang diperbolehkan ya, matna wa thulatha walaupun tanpa minta izin ke istri. Iya, karena nggak jadi syarat kan, izin itu nggak jadi syarat. Syarat itu kan tadi ada wali, ada saksi, ada kedua mempelai, kemudian ada mahar. Itu jadi yang lain nggak ada. Itu berbicara sah dan tidak sahnya, tapi nanti berbicara tentang keafdolannya, afdoliyah poligami. Jadi poligami itu sesuatu yang disyariatkan, betul, clear. Nggak boleh menolak nanti akan berhadapan dengan Allah karena Allah yang mensyariatkan. Nah, kemudian berbicara dan bagaimana caranya. Nah, ini juga harus difahami gitu ya. Jangan mentang-mentang poligami boleh kemudian lantas kita pun seenaknya, nggak boleh juga. Poligami itu ada ilmunya. Iya, karena itu kan sesuatu yang berat buat perempuan ya, gitu, nggak gampang. Kan kalau mampu adil, kalau nggak mampu jangan bahaya. Gitu kan. Kalau mampu adil, kalau nggak mampu jangan. Gitu. Artinya ada ilmu yang harus dipelajari, nggak sembarangan. Begitu, ada ilmunya. Jadi ketika ini bagi teman-teman yang hendak menjalankan syariat poligami gitu ya, maka kita sarankan untuk belajar ilmunya. Dari siapa? Dari baginda Rasulullah SAW ilmunya. Coba lihat ketika Rasul mempoligami daripada istri-istrinya. Walaupun Khadijah itu tidak, Rasul nggak mempoligami. Sebenarnya Khadijah itu kenapa Rasul nggak menikah? Ya, ini dari ulama yang lain ya. Pada saat Siti Khadijah masih hidup, sebenarnya bukan semata-mata Rasul itu karena Khadijahnya, tapi karena syariat poligami belum turun. Nah, ketika Khadijah itu turun, ketika satu poligami turun, Rasul melakukan poligami. Kemudian diikuti juga oleh para sahabat yang lain. Terbatas sahabat itu 4, kita 4. Rasul itu ketika beliau berpoligami, coba lihat kehidupan Rasulullah. Ketika lihat hadis-hadis tentang rumah tangga beliau itu, ya, Rasul itu tidak pernah menyakiti istri-istrinya. Orang yang paling tahu tentang masalah hati Rasul, orang yang paling tahu tentang seni bercinta Rasul, orang yang paling romantis adalah Rasul. Kata para ulama bilang Rasul itu seperti beliau itu kan ketika di medan perang itu seakan-akan beliau tidak tahu tentang urusan bercinta, saking tangguhnya beliau di medan perang. Tapi ketika beliau berada di rumah tangganya, seakan-akan istri itu nggak tahu beliau itu jago perang, taunya jago cinta aja.
Nabi itu sangat lemah lembut, kemudian menghargai istrinya, sopan, dan bahkan saking lemah lembutnya diceritakan dalam hadis ya, ketika ibunda Sofia, salah satu istri Nabi yang berasal dari Yahudi itu, yang terkenal, sampai sahabat tuh sampai menjaga Nabi takut nanti diapa-apain ya, karena kebencian Sofia itu pada Nabi karena terbunuh saudaranya, bapak ibunya. Tapi Nabi tetap bersifat lemah lembut. Sampai Nabi itu memberikan kakinya untuk pijakan kuda. Ketika naik kuda tuh naik dulu tuh, nginjak dulu ke kaki Nabi. Sampai seperti itu. Ketika beliau nangis dihapus air matanya. Jadi ma'ruf. Maksudnya bukan benci Sofia, mungkin Khawatir. takut ada kebencian Kebencian. antar pendam Iya, gitu. jadi pas sahabat itu ada khawatir, takut dia apa-apain, takut ada kebencian karena kan manusiawi. Iya. Bapaknya, orang tuanya, adiknya terbunuh ketika di medan perang, Iya. perang dengan para sahabat. Jadi yang Nabi lakukan itu adalah muasyarahnya itu, berbuat ma'ruf itu demikian. Tadi sering mewasiatkan kepada istrinya ketika Aisyah marah gitu kan. Istri Nabi pernah marah, cemburu, tapi beliau nggak marah. Terus sangat lemah lembut ketika beliau sakit pun diceritakan dalam salah satu hadis ketika Rasul itu sakit karena tebasan pedang, ada percikan darah di bagian pinggang Nabi. Kemudian istrinya mengatakan, Aisyah itu, ya Rasul gitu kan, di pinggang ada darah gitu, sakit nggak gitu? Kata Rasul, nggak ya, nggak sakit Aisyah, artinya ketika saya melihat nggak sakit lagi gitu. Itu saking cintanya Rasul kepada, menyembunyikan apa yang beliau sakiti, apa yang beliau timpa kepada beliau rasa sakit itu. Itu jadi bermuamalah tuh ketika beliau melaksanakan poligami itu beliau bermuamalah dulu kepada istri-istrinya, berbuat baik dan sebagainya, dibina akhlaknya, ibadahnya, kemudian agamanya. Nah itu setelah itu barulah Nabi itu berpoligami kan. Berarti nggak seenaknya gitu. Nggak seenaknya, jadi ada ilmu. Ketika udah poligami harus tahu aturannya, cara bermalam, berbagi, menafkahi. Terus kalau misalkan seorang istri gitu ya, ini umum ya, kalau istri tuh minta kepada suami jangan poligami saya gitu. Nah, di situ suami baiknya gimana? Sikap baiknya maksudnya itu kan sebenarnya itu kan sesuatu yang diperbolehkan dalam syara gitu kan. Tapi kalau misalkan seorang istri tuh minta kepada suaminya nggak mau dipoligami, jadi suami itu suami gimana? Harus gimana? Misalkan. Ya, jadi kalau misalkan itu hak ya, boleh istri meminta jangan poligami gitu kepada suami. Suami juga boleh menolaknya, boleh juga mengabulkannya, boleh, itu kan pilihan. Boleh ya, tergantung suaminya. Kalau suaminya mau tetap ya dengan istrinya, ya dia jangan poligami. Tapi kalau misalnya suaminya mau berpoligami dengan istrinya tetap dengan pendiriannya, ya juga boleh juga, itu kan khiyar, ada pilihan gitu ya, seperti itu. Jadi boleh-boleh saja, keduanya boleh gitu. Kalau misalkan suaminya mau untuk berpoligami boleh, kalau suaminya untuk tetap setia dengan istrinya ya boleh juga. Tapi perlu diingat juga suami itu kan terkadang para lelaki ya, mungkin mereka punya sesuatu yang mereka capai gitu kan. Misalkan ada tipenya laki-laki itu, mereka itu syahwatnya besar gitu ya, sehingga mereka tuh takut berbuat maksiat ketika memang istrinya itu kurang gitu ya. Ada yang kayak gitu, seperti Syekh Wahid Abdul Salam Bali itu, beliau mengatakan suami boleh juga dengan alasan ketika istrinya itu sibuk ya dengan berbagai macam kesibukan, sehingga dia itu takut terjerumus ke fitnah yang berikutnya karena kejiwaannya yang demikian ya, kesibukan dengan anaknya, kesibukan dengan yang lain, maka boleh-boleh saja, kata Syekh Abdul Salam Bali. Dia mengatakan boleh-boleh saja gitu. Tapi kalau misalkan suaminya mencukupkan dengan kejiwaan dia seperti itu, cukup dengan istrinya, mengapa tidak? Ya jangan poligami kalau cukup dengan satu istri gitu.
itu apa namanya, jadi tergantung nanti itu kan khiyar ya, pilihan. Istri boleh memilih juga, suami boleh memilih juga, gitu aja jawabannya gitu. Tapi kalau misalkan ada konsekuensi gitu, rumah tangganya berbahaya, khawatir jadi berantakan gitu karena yang istri pertama belum siap misalkan gitu. Ya jangan Ya jangan, berarti suami juga harus melihat kondisi lihat gitu kondisi, ya. Harus jangan. melihat kondisi apakah istri pertama tuh dia sudah mampu, maksudnya kuat imannya belum gitu. Ya, iya. Jangan seenaknya gitu. Iya, jangan. Jadi makanya ada ilmunya kan, maka baiki dulu imannya, Diperbaiki dulu ilmunya. ilmu, akhlaknya, terus apa ininya, hubungannya sama sama Allah. Allah. Iya, Biasanya seorang istri tuh kalau apa yang dominan itu hatinya udah buat Allah, buat Nabi, ya mungkin sesuatu itu jadi nggak berat poligami itu. iya. Nah, makanya kan ada ilmunya kan. Harus kuat dulu cintanya ke Allah, ke Nabi gitu. Nah itu Mungkin ya, betul. ujian berat poligami itu yang nggak jadi berat di mata istri itu. Iya. Kalau terkait cemburu pasti cemburu ya, sakit itu pasti sakit. Orang yang istri Nabi juga kan merasakan itu, kecemburuan itu ada. Aisyah itu cemburu ya. Kemudian Sofia, Maria ya, juga cemburu ya. Karena ummahatul muslim mukmin, mereka orang-orang soleh juga merasakan kecemburuan itu. Tapi di balik kecemburuan itu juga ada hikmah, ada bumbu rumah tangga, itu pasti ada. Berarti laki-laki juga, suami harus cerdas gitu ya, harus bisa melihat gimana di kondisinya yang terbaik gitu, melihat istrinya gimana, kuat nggak imannya. Mungkin Nabi tuh nggak minta izin ke istri karena ya tahu kan istrinya kan kuat imannya kan, soleh-soleh, ya cemburu mah normal, wajar gitu. Tapi kan mampu kan di poligami. Iya. Gitu. Nah kalau suami zaman sekarang gitu harus melihat bagaimana kondisi istri gitu. Ya, kalau Jangan istrinya masih beragajul gitu, istrinya masih imannya masih dangkal banget, terus dikasih ujian berat kan nggak kuat, akhirnya jangan, rumah tangganya bahaya. hancur gitu. Bahaya nanti Jadi harus diperbaiki dulu berantakan. Jadi intinya perbaiki dulu imannya, ilmunya. Maka ilmunya, didik dulu istrinya, dididik dulu. biar paham, biar pengorbanannya hanya untuk Allah, cintanya untuk Allah dan Rasulnya. Iya. Iya. Jadi sesuatu itu kalau udah cinta Allah dan Rasulnya, dia akan berat memandang itu bukan karena manusia kan. Iya. Iya. Para sahabat juga ketika ada panggilan jihad baru pertama kali nikah langsung ditinggalkan istrinya kan. Bukan berarti nggak cinta ke istri. Orang cinta Allah itu lebih utama. Iya. Gitu. Kalau Allah sudah dicintai, maka cinta pada makhluk itu ditiadakan. Itu ya. Cukup? Ada lagi? Cukup? Ya. Kita akhiri dengan baca istighfar, doa kafaratul majlis. Astagfirullahaladzim, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.